Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Ibu? Oh iya, oke. Kameranya juga sudah kelihatan ya? Sudah, Belum ya? sudah, Oh Ibu. iya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Florentia Edrea dari Glodon Technical Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk, mengikuti workshop singkat dari Kubikos ya. Jadi ini kolaborasi Kubikos dengan, Klinik BIM PUPR. Ini workshop yang kedua dan mungkin yang terakhir ya Pak Zaki ya, kolaborasi dengan Kubikos. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin boleh, diinfokan dulu ya di kolom chat, Bapak Ibu kalau boleh tahu dari, kontraktor, konsultan, atau owner ya? Dari sini yang hadir ada sekitar, 58 peserta ya? Mungkin boleh diinfokan di kolom chat sekalian kita perkenalan ya? Rata-rata dari mana ini Bapak Ibu? Pak Zaki, peserta bisa komen di kolom chat nggak ya? Oh bisa ya. Ini ada Bu Sofiatun dari kontraktor katanya. Bisa, Ibu. Oke, ada yang dari konsultan juga. Kamera saya sudah terlihat belum ya? Kayaknya belum ya? Sudah, Ibu, sudah. Oh, oke oke. Oke, ada yang dari owner, dari konsultan, dari kontraktor, ada yang dari Jawa Tengah juga, Pak Yohanes, dari konsultan, owner, BPPW Jateng, konsultan. Oke, kelihatannya lumayan variatif ya. Oke, baik, terima kasih responnya Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan ya terkait, implementasi BIM 5D Kubikos, sebagai alat untuk menghitung dan melaporkan progres pekerjaan konstruksi. Nah, seperti yang Bapak Ibu juga sudah tahu, eee, sejak tahun 2018 ya sebenarnya PUPR sudah mulai menggalakkan agar digunakan BIM untuk, bangunan-bangunan negara dengan luas 2.000 meter persegi ke atas ya. Termasuk pengimplementasi BIM-nya nggak cuma untuk menghasilkan gambar, tapi juga sampai rencana anggaran biaya. Nah, kemudian ditegaskan lagi juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Nah, memang, pada saat tender juga sudah umum ya, rasanya di industri konstruksi kita sudah rata-rata sudah lumayan familiar untuk, 5D BIM itu apa. Jadi 5D BIM itu mencakup tidak hanya modeling, tetapi juga extract quantity ya, dari model BIM-nya sendiri. Nah, di Indonesia juga, 3 tahun belakangan ini lumayan, banyak ya, lumayan besar perkembangannya, terutama kalau kita lihat dari perspektif, user development, gitu. Jadi Glodon, sebagai software provider ini kan membuka cabang di Indonesia khusus, jadi bukan kantor perwakilan atau agen ya, di mana kami ini bertugas tidak hanya menjual produk, tapi juga ada servis yang bertanggung jawab untuk memastikan market kita itu teredukasi untuk menggunakan software-nya dengan baik. Jadi kami menyediakan berbagai level training, project guidance, technical support, official dari Glodon untuk membantu user-user di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kita sudah ada dari tahun 2016 ya, cuman mulai cukup intens itu dari 2019 sampai sekarang. So far klien kami itu sudah dari berbagai stakeholder ya, mulai dari tadi yang Bapak Ibu sebutkan, kontraktor, konsultan, owner atau developer, itu semua sudah ada. Sekitar lebih dari 350 klien di Indonesia. Kemudian untuk sertifikasi berbagai level yang sudah kami, eee
rilis ya untuk user-user itu total udah lebih dari 5.700 sertifikasi. Sementara lisensi yang sudah terjual untuk berbagai solusi Kubikos itu udah total ada 2.400 yang terjual. Nah, persebarannya memang kalau di Indonesia ini BIM masih sangat, terpusatkan di kontraktor ya. Jadi memang paling banyak penggunanya itu dari kontraktor ya sekitar 57%. Kemudian diikuti oleh konsultan dan owner yang surprisingly konsultan sama owner ini lumayan rata ya, gitu. Jadi di sini bisa kita lihat konsultan itu belum terlalu banyak mengimplementasikan, BIM seperti kontraktor. Nah jadi, mungkin memang dari peraturan juga lebih ditegaskan pada tender tahap konstruksi mungkin ya. Nah ini juga sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang kami support ya, terutama bangunan negara dari tahun 2017 untuk penggunaan Kubikos ya. Kebanyakan supportnya memang ke kontraktor, begitu. Nah, makin ke sini ya kita bisa lihat trennya semakin panas nih kebutuhan untuk implementasi BIM 5D. Nah ini contoh requirement tender ya yang menyebutkan menggunakan perlunya ada 5D gunanya untuk, quantity extraction. Terus juga ini contoh, KPI ya, KPI BIM untuk project IKN, dimentionkan juga implementasi BIM-nya perlu 3D, 4D, dan 5D, dan bisa dilihat di sini, bobotnya cukup besar ya untuk yang 5D-nya. Jadi di sini secara standar KPI itu diperlukan untuk progres pekerjaan, di sini disebutkan ya, perlu untuk progres pekerjaan dan MC0 sampai MC100, gitu. Jadi harus menggunakan kuantifikasi dan analisa biaya menggunakan, 5D BIM. Nah, di sini fenomena yang ada ya, Bapak Ibu, yang masih sering kita temukan di implementasi di lapangan. Gitu. Banyak sekali, permodelan 5D ini karena sebagai requirement BIM, jadi, eee, terkadang ya oleh kontraktor itu dibuat modelnya hanya tujuannya untuk pengumpulan saja, gitu. Padahal sebenarnya Kubikos ini awal-awalnya itu, dibuatkan tahun 1998 di Cina ya. Sebenarnya software-nya itu dibuat untuk sebagai alat bantu hitung, untuk QS. Jadi tujuan utamanya memang untuk alat bantu hitung QS. Bukan cuman untuk semata-mata modeling gitu. Jadi modelnya itu sebenarnya hanya bonus aja. Tujuan utamanya adalah mempermudah dan mempercepat pekerjaan QS gitu. Jadi sebenarnya fenomena yang saya lihat di Indonesia ini sebenarnya sayang sekali gitu. Jadi modelnya dibuat misalnya nih oleh tim BIM ya. Sementara QS yang in charge untuk perhitungan volume itu mereka, tidak menggunakan atau malah menghitung lagi sendiri versinya dia manual. Jadi BIM Kubikosnya misalnya dipakai oleh tim BIM modeler ya, dikeluarin volumenya cuman misalnya untuk komparasi dengan QS-nya. Terus juga buat lampiran pelaporan aja. Tapi QS-nya jadi ngitung lagi nih tetap yang manualnya dia tetap ngitung gitu kan kan sayang dia jadi nggak kebantu dong berarti. Gitu, jadi kayak double work, volume dari BIM dihitung, QS-nya hitung lagi manual. Jadi ada 2 versi nih. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat berarti BIM ini untuk, volume dari Kubikosnya ini cuman jadi beban untuk project gitu kan, bukan membantu malah nambah-nambahin kerjaan, karena yang manualnya kan tetap dilakukan gitu. Nah, jadi salah satu tujuan yang mau kita capai ya dari workshop ini, untuk sosialisasi nih sebenarnya, software Kubikos ini jangan semata-mata dilihat hanya sebagai BIM modeling untuk memenuhi kebutuhan deliverable saja. Tapi sebenarnya balik lagi ke prinsipnya dia tuh sebenarnya sebagai alat ya, alat untuk pastinya membantu meningkatkan efisiensi. Pertama efisiensi artinya berarti lebih cepat ya, harusnya lebih cepat kalau pakai Kubikos. Kedua juga meningkatkan akurasi. Nah, meningkatkan akurasi kalau untuk kasus progress claim seperti apa nanti kita lihat ya, untuk QS di lapangan. Nah, terus juga mempermudah berbagai pihak.
dalam proses kita fokus untuk saat ini ya yang progress claim dulu gitu. Sebenarnya manfaatnya bisa untuk banyak. Nah, terus nanti juga akan saya sharing-kan, contoh ya, contoh proyek yang, eee, dia berhasil nih benar-benar manfaatin output software-nya, nggak cuman untuk, dapat model atau backup volumenya aja, tapi benar-benar dipakai untuk progress claim, monitoring, dan klarifikasi, gitu. Nah, jadi, konten dari sharing hari ini, pertama, saya akan bahas dulu, melalui slide, bagaimana sih tools segmentasi ya. Jadi ini fitur ya, cuma sebuah fitur tambahan di Kubikos, untuk bantuan progress claim, gitu. Nah, kemudian saya akan sharing-kan juga contoh success story implementasi di project yang dipakai oleh klien kami sudah berhasil untuk SPK dan opnam mandor, kemudian juga untuk pengajuan termin atau progress claim. Nah, balik lagi ya karena implementasinya lebih banyak di kontraktor, jadi ini memang, dari point of view success story-nya seorang main con, gitu. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga dipakai oleh owner dan konsultan ya pastinya, karena owner dan konsultan kan juga memonitor progres, begitu ya. Nah, kemudian, sesi selanjutnya saya akan sedikit mengumumkan ya, bahwa Kubikos ini memang sejalan ya dengan tujuan untuk implementasi di progress claim dan di project, kita juga seiring berjalan waktu terus mengembangkan fitur-fiturnya, menyesuaikan kebutuhan di market gitu. Nah, jadi nanti kita akan ada launching fitur baru. Nah, akan saya infokan kapan dan fiturnya apa. Nah, kemudian di akhir, kemarin Bapak Ibu harusnya udah dapat email ya, kita yang workshop ini kita spesial nih ngasih lisensi software trial 7 hari, TAS, TRB, TME. Jadi Bapak Ibu bisa coba. Nah, saya juga di materi trainingnya sudah menyediakan 3 file project TAS, TRB, TME untuk training, nanti biar Bapak Ibu bisa membuka filenya, kemudian mencoba sendiri, segmentasinya seperti apa, dan hasil perhitungannya seperti apa. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu yang mungkin belum sempat install atau, nggak bisa buka software-nya untuk saat ini, tapi mau menyimak aja, nggak apa-apa nanti di segmen tersebut Bapak Ibu bisa sambil tanya-tanya juga ke saya, gitu. Oke? Nah, terus di akhir ya mungkin biar Bapak Ibu bertanya-tanya nih nanti untuk absen, sertifikasinya bagaimana, kemudian link recording-nya dapat di mana nih? Nah ini semuanya akan saya share di akhir ya. Jadi nanti ada link untuk mengisi feedback, kemudian nanti kita akan rilis sertifikat kehadiran bagi yang sudah mengisi feedback gitu ya, karena kita tidak ada absen, jadi feedback aja di akhir. Kemudian link recording itu kami selalu upload di platform kami, nanti di Klinik BIM juga mungkin akan di-upload juga ya. Nah nanti linknya akan kami share saat merilis sertifikat, biasanya begitu. Ya. Nah, terus, selanjutnya, nah ini kita masuk ke gambaran umum dan konsep segmentasi di Kubikos. Ya, jadi Kubikos itu software-nya sebenarnya ada 4 ya solusinya, TAS, TRB, TME, TBQ. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di sini, sudah familiar dengan keempat software ini atau belum ya? Boleh komen di kolom chat. Sudah pernah menggunakan atau sudah pernah ikut training berarti berarti sudah familiar ya. Kalau belum pernah mendengarkan sama sekali, berarti baru ya. Pak Muhammad A berarti belum mendengar sama sekali, oke. Bu Sofiatun sudah, Pak Sam belum. Nah, so far 50-50 ya. Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Oke, sudah pernah ikut training, belum, Bu Divani. Oke, yang lain bagaimana? Oh, berarti lumayan banyak yang baru juga ya? Mmm, oke oke. Berarti banyak yang belum ya sebenarnya? Oke,
Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini kita karena fokus di progress claim ya, jadi saya tidak banyak membahas tentang modeling di software ini seperti apa ya. Nah, jadi sebenarnya secara konsep, uniknya Kubikos tuh apa sih? Jadi kan ini tools untuk yang tadi saya bilang ya, untuk quantity take off costing. Jadi biasa yang pakai QS nih, baik QS di tahap tender, kalau misalnya kontrak lump sum gitu ya, atau QS di project, kan memang ada yang di project baru dihitung detail ya, volumenya. Nah, jadi konsepnya Kubikos ini adalah mengambil gambar desain. Gitu. Jadi gambar desainnya formatnya bisa apa aja, bisa Revit, bisa IFC, bisa AutoCAD, atau, PDF juga bisa. PDF vektor ataupun scan-scan-an, gitu. Nah, karena, 5 gambar ini tipenya pasti beda-beda pastinya treatment di software Kubikos untuk membangun model 5D-nya itu juga beda-beda, gitu. Ada yang bisa langsung diimpor ya kalau udah 3D. Ada kalau CAD itu layer-nya rapi, kita bisa auto identifikasi. Jadi dia baca garis-garisnya, baca labelnya, nanti jadi 3D-nya. Jadi tidak perlu dimodelkan manual, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat gambar yang scan-scan-an, itu kan garisnya aja miring ya, nggak bisa kita identifikasi. Ya, jadi kita menjiplak sifatnya. Begitu. Terus di dalam software-nya karena fokus untuk, QS, jadi di dalamnya itu sudah ada, rules-rules yang tertanam. Nah, di klinik BIM yang sebelumnya kita bahas banyak tuh tentang rules-rules-nya. Misalnya, panjang penyaluran tulangan balok kolom, pengangkuran balok ke kolom, terus untuk beton ya, balok pelat kolom, hierarki siapa yang menang duluan itu siapa, yang dikurangi siapa, itu semua udah ada settingan tertanam di dalam software-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal kalkulate aja dari model, gitu, konsepnya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya di kesepakatan, misalnya TOR project ya, mintanya hierarkinya berbeda, itu tinggal diganti settingannya aja, gitu. Ada user interface untuk mengganti settingan, sehingga tidak perlu dimodelkan ulang atau diedit modelnya. Gitu, karena perhitungannya ada formulanya, ada rumus. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Nah, itu TAS untuk arsitek struktur, TRB untuk tulangan, ME itu untuk mechanical, electrical, fire, plumbing, gitu semua. Nah, 3 ini konsepnya sama, modeling yang itu tadi. Dari ada built-in rules, formula di dalam software-nya, kemudian bisa memodelkan dari gambar desain. Nah, terakhir ada yang namanya TBQ, sesuai namanya ini untuk membuat BQ. Jadi dia seperti pengganti Excel, bentuknya juga tabel kelihatannya. Nah, di sini juga ada fitur-fitur nih, misalnya impor PDF tender, jadi bisa langsung terbaca, teridentifikasi, tinggal diisi, nanti bisa di-print backfill-nya, gitu. Terus analisa harga, semuanya di software TBQ. Gitu ya. Untuk pengenalan software, mungkin bisa kita pelajari lebih detail di sesi lainnya ya, gitu. Nah, untuk progress claim ya, balik lagi ke topik utama workshop ini, ceritanya kalau progress claim itu modelnya udah dibuat nih, udah dapat volumenya, biasanya udah bisa buat pengumpulan atau backup untuk misalnya MC0. Nah, tapi kerjaan QS kan nggak berhenti di situ. Ada progress claim, ada monitor subkon, mandor. Nah, itu maksud saya kita bahas modelnya ini bisa dimanfaatkan lagi loh untuk pekerjaan QS. Jangan sampai udah ada modelnya QS-nya hitung manual. Nah, bisa dipakai oleh siapa saja, ya pastinya semua pihak ya. Misalnya kontraktor. Kontraktor itu kan untuk mengontrol biaya, ada yang untuk internal alias dia ke bawah ya. Misalnya ke mandor, ke subkon. Nah, mandor dan subkon ini kan dia perlu buatkan SPK untuk skop pekerjaan masing-masing. Kemudian dari SPK, setiap subkon mandor saat mereka sudah melakukan pekerjaannya kan ada klaim progres mingguan. Nah, Kubikos ini bisa dipakai untuk pencatatan klaim yang sudah dibayarkan dan pengecekan volume yang diklaim oleh subkon atau mandor ini, benar nggak angkanya segitu, gitu. Terus juga untuk menghindari double claim, gitu. Karena sudah kita tracing, jadi kayak kita tandain di model yang mana yang udah diklaim, mana yang belum.
gitu. Kemudian untuk, kontraktor juga bisa memakai fitur segmentasi di Kubikos gunanya untuk pelaporan progres ke owner atau ke konsultan. Nah, jadi, pastinya karena berbasiskan model, kita bisa melihat mapping-nya ya, ditandain ada warnanya di model. Bisa dilihat progresnya udah sampai mana, volumenya juga ada visualisasi 3 dimensi. Jadi saat menagihkan ke konsultan atau owner, gampang untuk klarifikasinya. Nah, kemudian juga bisa dipakai juga oleh konsultan atau developer sebenarnya si Kubikos ini untuk ya balik lagi seperti kontraktor saat memonitor pekerjaan subkon atau mandor. Jadi mengecek volume tersebut benar atau tidak, serta untuk mencatat. Jadi mencatat di modelnya yang sudah dibayarkan yang mana, yang belum yang mana. Begitu ya, jadi simple, nanti kita bisa lihat ya, cuman tagging-tagging aja di modelnya, gitu. Nah, ini bisa dilihat ini, workflow secara keseluruhan ya penggunaan Kubikos itu dari tahap, pre-tender sampai tahap konstruksi, sebenarnya bisa dipakai buat macam-macam ya. Jadi misalnya ini, kalau kita lihat dari point of view owner ya, owner ataupun konsultan, itu saat sudah memiliki gambar rencana, untuk estimasi biayanya bisa menggunakan Kubikos, gitu. Baik untuk, arsitek struktur, tulangan, sama MEP-nya, 3 software ini. Kemudian untuk membuat BQ ya, untuk persiapan owner estimate, gitu, itu bisa dibuat di TBQ. Nah kemudian, saat tender sebenarnya kami ada platform juga namanya e-tender ya. Jadi nanti BQ-nya itu bisa di-upload di e-tender, diundang kontraktornya, nanti kontraktornya juga bisa sama mempersiapkan volume dan perhitungan biayanya menggunakan software-software Kubikos untuk submit tendernya, gitu. Kemudian saat tahap klarifikasi, ada cross check, sebenarnya lebih enak kalau kedua pihak ya, baik konsultan maupun kontraktor itu menggunakan, solusi software yang sama, sehingga pada saat membandingkan tuh lebih gampang, gitu ya. Karena ya bahasanya, istilahnya bahasanya sama lah gitu. Nah kemudian selain untuk itu tadi ya, mutual check, bisa lagi model ini dilanjutkan, misalnya oleh Menkon, itu bisa dia olah output-output-nya. Ya catatan ya, diolah, bukan langsung dipakai ya, karena kan ada proses lagi, misalnya untuk material order, mereka harus memperhitungkan waste, terus, mengubah ya volume dinding yang tadinya dari meter persegi menjadi, satuan finishing-nya itu apa, gitu. Nah, kemudian untuk, gambar tulangan ya yang sudah terhitung di TRB itu bisa dijadikan acuan ya, catatan acuan untuk membuat shop drawing. Bukan berarti software-nya langsung ngeluarin shop drawing ya, enggak, jadi acuan. Kemudian di TRB juga yang tulangan ini, kan ada visualisasinya ya, jadi dikasih lihat formula batangan besinya itu dihitungnya berapa, kemudian, ada bentuknya, panjangnya berapa, jadi nanti bisa dikeluarkan dalam bentuk Excel dan diolah menjadi cutting list, gitu. Ya, terus kemudian juga, bisa untuk yang tadi saya bilang ya, ini kotaknya lupa ketarik ke bawah, untuk progress claim yang hari ini akan kita coba. Ya, untuk progress claim ke subkon, ya, SPK dan opnam subkon, terus juga untuk ke owner dan ke konsultan ya, ke atas, itu juga, bisa untuk pelaporan progres, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita checklist ya, checklist sebenarnya implementasi Kubikos untuk tahap project, konstruksi. Konstruksi berjalan ya itu bisa untuk apa aja, di sini tuh bisa banyak ya. Jadi untuk yang warna hijau itu software TAS yang arsitek struktur, yang biru itu software TRB untuk penulangannya, ungu itu software MEP, kemudian yang oranye itu untuk BQ-nya. Nah gitu ya. Jadi bisa untuk macam-macam, bisa dilihat di sini. Nah yang hari ini akan kita coba itu fitur yang gunanya untuk membuat, progress claim ya.
dan memanage subkon. Nah ini ya, jadi misalnya nih pada saat tahap, konstruksi sudah dibuat MC0 misalnya ya, mau mulai membangun, misalnya main con itu kan misalnya mau mulai order material ya, order material, mungkin order materialnya bertahap nih sesuai misalnya dia mau order beton. Dia order bertahap mengikuti tahap konstruksi. Nah, pengen tahu berapa volume yang harus dia-order untuk pengecoran zona A misalnya. Nah, di sini software kita, menyediakan yang, segmentasi ya untuk pemisahan model supaya dapat volumenya berdasarkan zona konstruksi, gitu. Jadi di sini tinggal di-tagging aja gitu, yang mana sebentar ya, saya ubah dulu. Nah, ya, sesuai dengan zona konstruksi. Jadi kita bisa, mapping ya di modelnya ini construction zone A, terus ini construction zone B, ini construction zone C, begitu. Nah, kemudian, caranya seperti apa? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Sebentar. Nah, ini. Oke ya, misalnya ini, contohnya udah ada modelnya, di sini kita ada fitur namanya fitur segmentasi. Nah, fitur segmentasi ini ada 4 mode ya, ada 4 mode yang bisa kita buat. Ada yang namanya construction zone, ada yang kita pakai buat, mengatur subkon, terus ada juga untuk progress claim, ada juga untuk, yang lainnya ya, custom gitu, bisa kita atur mau buat tujuan apa, ditulis aja nanti. Nah, selanjutnya ketika misalnya kita pilih ya, sebentar, misalnya kita pilih construction zone. Nah, selanjutnya kita bisa memilih scope ya, karena construction zone misalnya ini kita mau, beton aja, berarti kan kita scope modelnya itu yang kita pilih elemen-elemen beton, gitu ya. Karena, model kita itu kan isinya banyak ya, nggak cuman beton gitu, kan ada finishing-nya udah di-modeling. Jadi, kita bisa scope-nya kita tentukan, gitu, misalnya untuk beton aja. Nah, kemudian, setelah kita siapkan ya construction zone-nya, selanjutnya kita mapping di modelnya, gitu ya. Kita blok areanya. Ya, saat kita ngeblok ini otomatis yang kepilih cuman elemen yang tadi kita sudah pilih scope-nya ya, yaitu beton, dinding, balok, kolom. Nah, terus kita pilih zonanya mau yang apa, tandain lokasi di modelnya. Begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti tinggal kita calculate. Nah, kemudian kita, lihat hasilnya. Nah, bisa kita copy juga ya ke lantai-lantai atasnya, soalnya biasanya kan zona konstruksi itu sama ya kalau, ke beberapa lantai gitu ya, bisa kita copy. Nah gitu ya, kemudian hasil kalkulasinya ya, saya kasih lihat hasil kalkulasinya. Misalnya untuk lantai 1. Nah, hasilnya bisa kita lihat di view quantity by kategori, kita centang mau keluarin output untuk, elemen apa gitu ya, misalnya untuk pile cap lantai 1, kolom, dinding, balok gitu ya. Nah, misalnya seperti itu, setelah kita pilih-pilih, nah nanti kita bisa lihat di laporannya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, pemecahannya ya. Nah, kita set dulu klasifikasinya, jadi kita centang dulu construction zone agar dinyalakan, supaya pengelompokannya berdasarkan construction zone, gitu ya. Nah, begitu, terus kita bisa lihat output-nya ya, dikelompokkan berdasarkan zona konstruksi, gitu ya. Kita bisa lihat juga subtotalnya,
Oh, berarti balok, yang di construction zone 1 volumenya adalah betonnya 65,8 meter kubik. Sementara untuk bekistingnya 426 meter persegi. Ya, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung disampaikan aja ya, langsung disampaikan aja di kolom chat, nanti kita akan discuss, di akhir sesi gitu ya. Jadi, biar nggak keburu lupa nanti di akhir pada saat mau nanya, bingung mau nanya apa ya. Ya, kira-kira seperti itu untuk segmentasinya. Nanti bisa kita ekspor ke Excel pastinya ya, ekspor ke Excel nanti bisa di-link-kan dengan, perhitungan lainnya gitu, atau misalnya kalau Bapak Ibu progresnya, pelaporannya masih di Excel, nah bisa ngambil volumenya dari sini, dari software, bisa diekspor, gitu ya. Nah ya, ini pelaporannya kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, itu tadi untuk, beton ya, itu cara yang sama juga bisa kita pakai untuk elemen arsiteknya. Selanjutnya di TRB, software TRB kan, untuk menghitung penulangan itu sama juga, ada yang namanya construction zone yang bisa kita buat di TRB. Nah, pastinya di TRB ini karena zona konstruksi itu kadang pada saat pemutusan antar zona itu perlu ada overlap ya. Penyambungan tulangan itu bisa kita setting juga. Mau ada atau nggak ada bisa disetting, gitu. Caranya juga secara konsep sama ya. Cuman kalau di TAS ada fitur segmentasi, kalau di TRB ini lebih simpel ya. Jadi langsung di kategori aksis, elemennya construction zone namanya, gitu. Nah terus, ini juga, sama ya, tinggal diisi aja nama zonanya. Kemudian selanjutnya digambar begitu ya. Ya bisa dibedakan warna juga biar lebih kelihatan bedanya gitu ya. Nah kemudian selanjutnya tinggal digambar aja, dikotak-kotakin gitu ya. Itu digambar-gambar aja. Terus terakhir, bisa dikalkulate, kemudian, dilihat juga output pelaporannya. Jangan lupa klasifikasinya dicentang dulu untuk construction zone, biar kelihatan ya. Oke, terus nanti kita bisa lihat pelaporannya ya, bisa dikelompokkan berdasarkan zona, untuk kilogram tulangannya berdasarkan diameter dan mutunya, gitu ya. Kemudian bisa diekspor ke Excel seperti biasa, ya, gitu. Nah, output-nya kira-kira seperti ini tadi ya. Oke. Oke, output-nya kira-kira seperti ini. Kemudian, setelah itu tadi kan udah untuk construction zone ya, misalnya sekarang mau untuk membuat SPK apa, mapping progress mandor misalnya ya, saat mengerjakan, pile cap gitu. Nah ini bisa juga dengan cara kita membuat, elemennya namanya progress claim ya di TAS, kita pilih elemennya misalnya, oh ini balok ya, balok sequence ke-10 gitu ya. Kita namakan ini minggu ke-10, skopnya untuk balok aja. Ya, jadi ini enak ya, modelnya tetap lengkap, tapi kita bisa set aja skopnya gitu. Nah, terus, kita mapping lagi, caranya sama ya, itu dikotak-kotakin aja. Nah, terus, keunikannya adalah kita menyesuaikan dengan kondisi, biasanya kita nge-progress ya. Jadi kita bisa bedain nih nge-progress-nya. Misalnya di minggu 10 balok yang di blok ini tuh baru progres bekisting aja, betonnya enggak, betonnya nanti di minggu selanjutnya, itu bisa kita pisahin, ya jadi kita centang bekisting aja. Nanti warnanya berubah jadi oranye, terus ketika kita coba calculate ya, sebentar. Nah kita coba calculate,
Nanti output-nya seperti apa sih, kita lihat. Misalnya untuk, balok tadi ya yang di lantai 1. Nah, kita nyalakan dulu ya progress clamp, dicentang dulu. Jadi supaya kita bisa lihat pengelompokan berdasarkan progress clamp. Nah, nanti kita bisa lihat yang tadi progres minggu 10, ya, minggu 10. Nah, di pelaporan ini kelihatan ya, untuk volume beton minggu 10 itu 0. Nah, tapi bekistingnya ada, ya, untuk elemen balok yang tadi sudah dipilih. Begitu. Nah, terus pastinya juga bisa kita ekspor ke Excel ya. Laporan mingguannya disimpan di Excel, nanti bisa jadi pelampiran gitu ya. Kemudian selanjutnya di minggu 11, ya, kita buat lagi elemen BIM, scope-nya minggu 11. Nah, kita blok, kita centang nih, oh ini beton minggu 11. Ya, scope-nya beda sama yang tadi, lebih kecil sedikit. Nah, gitu. Jadi bisa kita pilih ya di minggu 11, berapa persen pengecorannya, gitu. Nah, nanti kita bisa lihat juga output-nya. Jadi pelaporannya akan menyesuaikan begitu ya, dan bisa diekspor ke Excel. Oke, selanjutnya untuk finishing ya. Oke, misalnya kita bikin lagi progress claim, ya kali ini untuk pekerjaan bata, ya kita mau ngeprogres pekerjaan bata misalnya. Nah ini kita tinggal di blok juga aja di softwarenya, gitu ya. Nah, bisa di-select batch, kemudian kita set sebagai ini ya, sebagai masuk ke minggu ini gitu, minggu 20. Ya, di gambar set associated segmentation. Oke, terus kita masukin ke minggu 20. Oke, nah kemudian kita bisa definisikan juga untuk batanya. Ya, minggu 20 itu batanya berapa persen. Ya, jadi seperti pada saat penerapan di lapangan juga, pekerjaan dinding bata ya, misalnya dinding bata itu kan mungkin belum 100% ya, baru setengah gitu, tapi udah mau diprogres, itu juga bisa, gitu. Jadi kita bisa masukkan persentasenya ya, di minggu ini tuh dinding-dinding tersebut berapa persen ya, dipilih dulu dindingnya, diisi work done-nya berapa persen. Gitu, jadi nggak mesti langsung 100% ke model dindingnya ya, untuk dinding yang terpilih untuk masuk gitu. Nah, nanti di hasil perhitungan kuantitinya juga dia akan menyesuaikan, begitu. Oke, jadi kita bisa lihat, output-nya ya. Jadi di minggu 20 berapa volumenya. Oke, untuk MEP, tadi ada yang nanya juga untuk MEP. Jadi MEP untuk Bapak Ibu yang pernah dengar TAS-TRB, jadi TME itu secara konsep itu sama aja dengan TAS-TRB ya, sama aja. Jadi masukin gambar, identifikasi, gitu. Cuman kalau di TME itu dia lebih bagus dalam mengidentifikasi gambar PDF scan-scan-an, ada fitur khususnya. Karena kan di MEP itu banyak equipment yang sifatnya titik ya, berdasarkan legend-nya gitu ya. Nah, kita bisa identifikasi dari legend-nya, begitu.
Nah, sisanya untuk gambar garis, ada yang bisa identifikasi, ada yang gambar manual. Nah, ini contoh untuk pembagian zona juga, ya misalnya mau progres pekerjaan ME gitu ya. Nah, ini juga tinggal di blok-blok aja, fiturnya namanya region kalau di sini. Jadi di blok-blok aja, bisa diedit juga ya bentuk kotaknya. Nah, terus nanti tinggal kita calculate, nanti kelihatan di hasil output-nya juga, di pelaporannya ya. Jadi akan otomatis ke-copy. Terus seperti software TAS-TRB juga ya, software TME itu juga bisa reverse check namanya. Ya, yang mempermudah kita dalam pengecekan dan klarifikasi gitu ya. Jadi dari volume ini kita ngeklik nih, dari mana sih ini itemnya gitu. Nah, kita bisa langsung ditunjukin di modelnya ya. Modelnya langsung ke zoom in di lokasinya gitu. Oke, nah ini juga untuk pelaporannya, contoh pelaporannya ya. Nah, nanti laporan yang mingguan itu yang dari Excel, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya TBQ, nah bisa di-link-kan gitu ya di Excel-nya gitu. Jadi pakai formula aja dikoneksikannya gitu ya. Jadi misalnya di laporan mingguan tinggal diisi sama dengan terus tarik dari yang mana nih gitu. Dari output Excel Kubikos-nya gitu ya. Yang kalau ada highlight-highlight biru ini hasil ekspor dari Kubikos. Ya, dari yang tadi sudah di-mapping minggu 1, minggu 2. Nah, nanti tinggal dimasukin saja ke Excel ya, cuman masalah samain format aja gitu. Ya, jadi nanti Excel-nya bisa terisi ya mengikuti format pelaporan Bapak Ibu. Cuma bonusnya apa? Backup volumenya ada di model gitu. Terus nanti screenshot-nya bisa juga dari model gitu. Ya, jadi di-link-link-kan aja. Ini saya percepat aja ya. Jadi biasanya seperti ini ya Bapak Ibu, di Excel-nya itu di-link-link-kan dari volume yang di Kubikos gitu. Ya nanti bisa pakai sistem ditimpa juga ya, tiap minggu Excel yang Kubikosnya ditimpa, jadi linknya nggak hilang gitu ya, jadi tetap masuk terus. Oke, nah untuk subkon ya sebenarnya sama aja ya prinsipnya ngesegmentasi gitu ya, cuman beda fungsi, jadi bisa di-overlap semua ya, ada untuk macam-macam lah satu model itu, gitu ya. Misalnya ini untuk subkon, misalnya dia mengerjakan, kolom, balok, pelat, palkep gitu ya. Gitu ya, kita misalnya mau bikin SPK buat subkon ini, ya. Jadi kita mau ngeblok semua semua ininya ya, apa, skopnya dia gitu ya. Tinggal dikotak-kotakin aja juga sama kayak caranya kayak tadi ya. Ya misalnya subkon B-nya itu include ya bekisting sama beton, jadi bisa dicentang juga ya. Kalau untuk beton kita bisa pilih skopnya bekisting sama beton gitu. Terus ini lanjut misalnya bikin untuk subkon C ya, di blok lagi. Klik kanan terus dipilih juga untuk apa, beton dan bekisting atau mungkin salah satunya aja, gitu. Materinya sudah di-share Pak Fata di email yang kemarin ya? Tapi nanti akan di-share lagi. Nah, untuk kurva S memang belum, tapi nanti di TBQ kita ada update ya untuk progress claim. Oke, nah ini output-nya ya. Jadi kita bisa untuk, tadi udah di progress di zona pengecorannya ada construction zone 1, construction zone 2, terus pekerjaannya misalnya dibagi-bagi lagi ke subkon-subkon ya. Kita bisa dapat, volume untuk SPK masing-masing subkon gitu ya. Terus masing-masing subkon ini nanti juga bisa diprogres. Jadi gitu ya, bisa multi layer lah segmentasinya.
Cuman dia nggak bisa overlap untuk yang tipenya sama dan skopnya sama. Misalnya sama-sama subkon, sama-sama skopnya beton, balok, bekisting. Nah, yang A sama B itu kalau kita gambarnya nimpa, dia otomatis belok, nanti boleh dicoba. Ya, jadi dia nggak mungkin kedobel, gitu. Ya, kotak-kotak ini kalau kita gambarnya nimpa, dia otomatis ngebelokin menangin yang duluan, gitu. Nah, ini konsepnya kalau kita pakai TBQ. Kalau tadi kan kalau masukinnya lewat Excel ya, untuk ke pelaporannya. Nah, ini kalau pakai TBQ, gitu ya. Contoh ya, jadi ini kita masukin dulu BQ-nya. Yang tadi saya bilang bisa identifikasi dari Excel atau PDF, gitu ya. Jadi Bapak Ibu convert-nya lebih gampang nih, dibantu convert-kan oleh TBQ. Ya kita set nih, kita kasih tahu nih kolom ini judulnya apa, kolom ini judulnya apa, gitu. Terus kita identifikasi. Nah, nanti item-itemnya itu masuk ke dalam TBQ-nya, begitu. Nah, terus misalnya, volumenya Bapak Ibu ada yang dari Excel ya, misalnya dari Excel TAS tadi udah dikeluarkan. Nah, ini bisa di-link-kan gitu. Sebenarnya dari TAS-nya langsung juga bisa ya, gitu. Nah, tinggal di drag and drop aja, dimasukin ya. Nah, ini ya, saya kasih contoh nih. Tinggal diklik 2 kali aja yang dari Excel-nya. Nanti dia otomatis pindah. Pilih sel-nya, klik 2 kali angka yang mau dimasukin. Atau drag and drop juga bisa. Jadi ini ditarik-tarik doang gitu sifatnya. Nah, terus ini untuk analisa harganya. Ya, untuk analisa harga kita bisa impor dari yang PUPR atau dari project lain juga bisa ya. Nah, ini jadi analisa harganya sudah terimpor misalnya dari yang PUPR. Terus, harga satuannya tinggal dipilih aja kodenya. Bisa di-search kodenya atau ketik kata kunci ya, misalnya beton gitu, nanti langsung keluar. Nanti, kalau kita isi pilih yang mana gitu ya, harga satuannya akan keisi, amount-nya akan otomatis keisi juga. Ya kira-kira seperti itu ya, analisa harganya sudah di sini. Nah, kemudian harga, untuk masing-masing item bisa juga diisi, nanti ini otomatis masuk ke unit rate-nya ya, ke analisa harga satuannya, gitu. Jadi harga per, eee, per item ya, misalnya untuk labor bisa diisi list harganya, raw material bisa diisi list harganya di sini, nanti di unit rate-nya dia otomatis keisi nanti, gitu ya. Nah, ini pengisian untuk harga materialnya. Gitu ya, nanti dianalisa harganya otomatis nge-link. Terus pengisian harga ini juga bisa impor dari Excel ya. Nah, terus di sini ada juga fitur namanya by rate item. Jadi ini bisa membantu juga untuk, mendapatkan rekap ya. Jadi kan kita ada bill item, diisi harga satuannya pakai tipe yang apa, nanti, software-nya itu bisa ngerekap ya dari yang sudah keisi. Berdasarkan analisa harga satuan, total kepala tukang itu berapa kuantitinya, total mandor untuk project ini berapa, dan biayanya berapa, gitu. Untuk masing-masing material juga ada. Jumlahnya dia mengikuti koefisien dari analisa harga satuannya. Ya, kira-kira begitu, ini untuk TBQ-nya. Jadi bisa membantu tadi untuk segmentasi sekalian untuk analisa material yang harus diorder berapa gitu ya. Berapanya mengikuti waste berdasarkan koefisien analisa harga satuan untuk masing-masing item, begitu. Iya, harga satuan terakhir kita pakai yang 2022 ya. Ada update lagi nanti akan kita masukkan di tahun ini gitu.
Oke, ya ini tadi yang rekap mingguan kita bisa tarik dari Excel ya. Jadi kita link-kan pakai formula. Ini juga, link-kan pakai formula. Kemudian bisa juga untuk mengisi melalui TBQ ya, cuman memang untuk saat ini fitur yang menghasilkan tabel formatnya mengikuti progres ya, misalnya ada tabel progres sampai minggu ini, minggu lalu, terus total, itu belum ada. Nah, itu nanti akan ada di versi yang terbaru, begitu. Jadi biasanya TBQ ini, untuk apa, perhitungan totalnya aja gitu, nggak sampai pemecahan per minggunya gitu, untuk saat ini. Nah, ini contoh implementasi di real project sekarang ya, di real project. Ini contoh dari teman-teman kontraktor yang sudah pakai. Nah ya, jadi ini contoh oleh Adikarya ya, tentu saja ini di-share sudah persetujuan mereka. Ini kemarin saat kami mengadakan kompetisi implementasi 5D BIM di project-project. Nah, jadi masing-masing perusahaan mereka sharing lah bagaimana mereka memanfaatkan, seberapa luas sih mereka memanfaatkan solusi Kubikos gitu. Nah, di Adikarya ini, di salah satu proyeknya, dia menggunakan dari 5DB modeling, zonasi mulai untuk SPK mandornya, kemudian pengajuan opnam, terus perhitungan modeling sesuai zoning atau mapping, kemudian mengeluarkan nilai opnam dan evaluasi, begitu ya. Tentu saja ada proses quality check juga, yang ini belum di-cover Kubikos ya, kalau ini. Nah ya, jadi ini yang dilakukan. Nah, seperti ini pelaporannya ya. Jadi untuk, SPK, mandor ya ini ya. Jadi ini permasalahan yang sering mereka temui ya saat melakukan secara manual QS-nya, itu sering salah paham ya untuk area pekerjaan yang menjadi skop subkon tuh sampai mana, dan besar nilai volumenya. Gitu. Nah, dengan kita berbasiskan model, berarti kan mempermudah nih klarifikasinya. Ini skopnya segini ya, jadi ditunjuk dari modelnya, langsung diinfokan. Dengan volume ya sesuai report dari modelnya, begitu. Jadi dari awal sudah clear. Nah, ini juga ada, sharing ya dari klien lain. Sebelumnya kan dia harus cross check, gambar ya, hitung lagi pakai Excel untuk skop mandor tersebut. Kemudian keluarin volumenya, direkap menjadi nilai SPK. Ya masalahnya itu pertama ngitung lagi ya, lama. Ya kurang lebih 4 hari ini untuk kasusnya dia. Terus dia juga bilang ini perlu ketelitian dalam memahami gambar dan menghitung pastinya kalau cara manual. Nah, solusi menggunakan Kubikos kan modeling dari gambar dan bahkan modelnya itu bisa ditransfer ya dari yang tadinya dipakai buat, tahap sebelumnya gitu ya. Terus cukup dengan penyesuaian item pekerjaan, terus zoning yang tadi, untuk pembagian pekerjaan, pastinya rules dan calculation rules-nya harus disesuaikan, terus dikeluarkan volumenya ke Excel, nanti jadi nilai SPK. Nah, manfaatnya pastinya dia jadi lebih cepat dan akurat ya, tadinya 4 hari jadi 2 hari ya kira-kira setengahnya lah. Kemudian modelingnya itu bisa dijadikan sebagai lampiran pengganti gambar 2 dimensi ya. Terus juga memudahkan dalam pemisahan item pekerjaan. Oke. Nah, terus untuk opnam juga ya, untuk opnam kesulitan yang dialami ini main soalnya adikarya, jadi dia itu sering mengalami double progress saat mengopnam pekerjaan ya. Jadi dengan menggunakan model, jadi model Kubikosnya tadi kan di segmen buat bikin SPK ngeluarin volume, saat membayar ke subkon juga dia segmen juga ngikutin progres yang dilaporkan oleh subkonnya itu ya, dan quality control-nya. Untuk melihat volume untuk progres sekian tuh berapa, kalau dari model, untuk dicocokkan dengan subkonnya. Kemudian kan kalau kita sudah kotakin kan berarti udah kecatat tuh ya di model, ini udah bayar minggu berapa. Nah, untuk yang selanjutnya, ya tinggal lanjut dikotakin, nggak bisa
ngecakup yang sebelumnya udah ke-klaim juga, gitu. Nggak bisa overlap ya yang tadi saya bilang. Nah, untuk pengajuan termin ke owner ya, nah ini caranya sama ya, jadi dia, zonasi untuk pengajuan progres, terus membuat laporan perhitungan, laporan progres, tapi juga ada laporan backup ya, perlu backup termin ya kalau proyek pemerintah. Nah, jadi ini ya laporannya yang tadi ya, sampai dengan progres klaim lalu, progres saat ini, terus progres total sampai dengan saat ini, gitu ya. Nah, menggunakan Kubikos yang diisi cukup yang saat ini terus kan, nanti kan sisanya tinggal diformulakan gitu ya. Nah, jadi, selain mengisi volume, dia juga kan mapping di software, jadi ini bisa menjadi lampiran ya, mapping-an software sebagai bukti ini kuantitinya datangnya dari sini. Dan saat verifikasi juga dimudahkan ya dengan menunjukkan visualisasi permodelan gitu. Oke ya, jadi ini untuk, progres ke owner, backup termin juga ini, screenshot dari model ya, diperlihatkan juga. Jadi yang tadinya membutuhkan waktu 30 hari ya, jadi lebih cepat 14 hari ini dia bilangnya, gitu ya. Terus memudahkan monitoring yang ditagihkan, gitu. Nah ini kalau proyek swasta ya, proyek swasta contohnya jadi dia, sebelumnya secara manual itu kan dia menghitung secara manual ya, terus, membuat pelaporannya juga payment submission-nya manual, terus, mapping-nya itu hard copy ya, manual juga gitu. Nah terus kalau sekarang dia jadi sudah tidak perlu menggunakan, mmm, metode manual, jadi dia bisa menggunakan pencatatan berdasarkan, model gitu ya, dengan memanfaatkan tools segmentasi gitu ya. Jadi bisa mempermudah mereka lah dalam memisahkan progres klaimnya gitu. Ya terus juga bisa dipakai sebagai pelampiran ya. Screenshot-nya itu menjadi pelampiran untuk purpose si progress claim-nya itu. Nah, itu tadi, fitur segmentasi, kemudian juga, eee, contoh ya implementasi di lapangan. Nah, selanjutnya ini ada fitur yang akan ditambahkan lagi ya oleh Kubikos untuk, progress claim ya. Jadi ini progress claim, memang salah satu highlight dari Kubikos juga. Jadi beberapa tahun belakangan ini memang ada tambahan-tambahan lah, kayak segmentasi fitur itu tadi tuh baru gitu. Jadi memang sengaja di-develop supaya bisa lebih banyak lagi membantu QS di project. Nah, tambahannya nanti kita rencananya akan menambahkan fitur segmentasi untuk, QC lapangan ya. Jadi kan QC lapangan itu tidak bisa memegang laptop dan software ya. Jadi nanti modelnya itu bisa kita upload ke namanya Kubikos Cloud ya. Jadi sistemnya dia cloud server, mirip seperti Google Drive lah, tapi bisa buka model Kubikos gitu. Jadi nanti, orang lapangan bisa buka dari, iPad misalnya ya, buka modelnya dari website, terus mapping progresnya dari situ langsung. Ya, jadi kan QS kan saat ini flow-nya dia buat mapping di software kan perlu laporan dari lapangan dulu, misalnya PDF coretannya ya, diimport dulu ke software, terus di-mapping lagi di software gitu. Jadi kalau pakai segmentation di cloud, nggak ada 2 kali kerja gitu. Jadi dari lapangan langsung mapping-nya itu di TAS yang di cloud, begitu. Terus juga yang kedua, kami akan mengeluarkan juga fitur progress claim BQ di TBQ gitu. Jadi TBQ kan tadinya fokus untuk kontrak quantity ya, kontrak alias untuk tender. Nah, nanti nilai yang udah masuk ke tender tetap ke-record ke sini, nanti buat progress claim-nya juga bisa kita tambahkan di kolom-kolom sebelahnya, gitu. Kuantitinya nanti bisa link langsung dari TAS, TRB.
Jadi lebih terkoneksi lagi ya semuanya. Nah, untuk detailnya terkait fitur-fitur terbaru Kubikos TAS, TME, TBQ, kami itu setiap tahun biasanya ada, event ya, event besar. Isinya, ada speech dari PUPR, ada dari juga managing director kami untuk level Asia ya. Jadi ini, Pak Matsumoto-san itu datang dari luar untuk hadir ke acara kita yang di Indonesia. Kemudian juga, deputy managing director kami yang di Singapura juga akan datang untuk menjelaskan tentang digitalization secara overall ya, gambaran besar. Nah, nanti ada fitur terbaru TASTM ETBQ, salah satu teaser-nya yang tadi saya sampaikan, yang segmentation on the cloud, sama, TBQ untuk progress claim, gitu. Nah, nanti juga kami akan memberikan award-award nih untuk klien-klien yang sudah memakai software Kubikos ya, masing-masing untuk TAS, TME, TBQ, yang sudah pakai dengan maksimal nih. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tuh siapa aja sih yang sudah pakai dengan bagus dan untuk project apa, nanti ada awarding-nya di event. Ya, terus, tahun ini juga spesial, ada beberapa produk baru yang kami datangkan. Jadi nggak cuma satu, tapi ada beberapa, gitu. Nah, itu juga bisa semuanya akan dipresentasikan di event tanggal 25 April. Ya, acaranya hybrid, ada, dilaksanakan di Gedung Energi, Jakarta, tapi juga, Bapak Ibu semua diundang secara online ya untuk ikut. Jadi silahkan, boleh mendaftarkan diri ya Bapak Ibu, scan aja QR code ini, ya silakan di-scan atau difoto dulu boleh, atau diketik di browser-nya itu ya, link bit.ly-nya bit.ly/AECCD24. Oke, ya jadi ini, event-nya 1 tahun sekali ya. Setelah lebaran, April 22 tanggal 25. Oke, next, kemudian, Bapak Ibu silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, sambil saya lihat dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Progress claim pakai kurva S masih belum ya, Bu Sofiyatun, menyusul ya. Kurva S masih belum ada. Untuk galian dan timbunan kita sifatnya setempat ya, Pak Faisal. Jadi kita setempat, kita generate di bawah palcap, tie beam, atau RAF gitu ya, galian pondasi aja. Jadi belum yang sampai persiapan lahan gitu ya, belum ya. Nah, benar nih jawabannya Pak Faisal Pramudito. Iya, bisa diprogres juga, benar. Untuk MEP dapat mengidentifikasi equipment berdasarkan legenda. Iya, benar Pak Faisal. Pak Faisal Pramudito ini dari mana ya? Udah tahu banget nih tentang Kubikos nih. Terus direspon sama Pak Faisal P, pekerjaan tanah, galian timbunan untuk proyek tol, bendungan, belum bisa. Belum bisa ya, Pak. Fokus gedung, terus yang setempat galiannya. 3D Kubikos tidak bisa diambil ke CAD, iya betul. Saat ini yang bisa ekspor ke CAD itu TRB yang rebar layout-nya aja ya, untuk acuan itu tadi, yang untuk shop drawing. Itu ekspornya hasilnya DXF, yang lain enggak. Karena itu tadi ya, BIM itu kan ada authoring tools, ada application tools ya. Nah, kita itu bukan authoring tools, bukan buat bikin gambar ya. Kita fokusnya ekspornya output itu, hitungan volume, itu.
Kurva S ditunggu ya Bu Sofiatun ya, mudah-mudahan di versi-versi selanjutnya. Iya, betul Pak Dodot. Jadi Kubikos 5D ini posisinya membantu perhitungan volume yang gambarnya sudah ada, gitu. Jadi desainnya harus ada dulu, seperti QS ya, emang QS ngitung belum ada gambar gitu, ada kan? Kecuali yang masih estimasi awal ya. Begitu juga untuk produksi CAD ya, QS kan tidak membuat CAD ya. Cuman kita ada bonus-bonus CAD-nya itu tadi yang dari TRB ya. Jadi bisa diolah lah untuk BBS-nya gitu. Tapi diolah ya, karena catatannya itu tadi output kita itu akurat untuk QS ngitung volume. Kalau akurat untuk kebutuhan lapangan kan beda lagi ya, gitu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu? Ya ada yang raise hand siapa ya itu ya? Untuk login di TBQ-nya akan ada IP address, itu dapatnya dari mana ya? Oh itu, servernya di-install dulu Pak Abdul, servernya sudah di-install belum? Jadi servernya harus di-install dulu. Jadi TBQ itu ada 2 ya installernya, kalau Bapak Ibu dapat TBQ itu kan berarti di share-nya harusnya yang standalone ya. Jadi servernya di-install dulu, software-nya juga di-install, nanti, IP address-nya itu dari servernya. Ikuti petunjuknya ya. Ada lagi yang mau bertanya, ini ada yang resen tadi siapa ya? Oh Pak Faisal. Silakan Pak Faisal mau bertanya mungkin atau kepencet? Iya, izin bertanya Bu Oh Florentia. iya? Iya Eh, gitu Pak. terkait GTO take off ini Bu, Hmm, untuk subkon, kalau mhm. sebelumnya perkenalkan saya dari Kementerian PUPR Bu, dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Siap Pak. Untuk subkon ini Bu, terkait hubungannya dengan benefit cost ratio, karena penggunaan software BIM ini juga secara benefit cost ratio mungkin cukup pricey ya. Untuk Mencon mungkin masih oke karena mereka bertanggung jawab terhadap keseluruhan pekerjaan. Nah, sedangkan Mhm. untuk subkon ini kan dia hanya sub-sub pekerjaan tertentu, mungkin kolom saja atau plat lantai saja. Jadi secara benefit cost ratio mungkin mereka hitung-hitung banyak kurang menguntungkan apabila menggunakan metode BIM ini. Nah, bagaimana sinkronisasi di lapangan ketika subkon menggunakan metode konvensional untuk opnam, sedangkan menkonnya itu menggunakan metode BIM itu Bu. Jadi kan istilahnya apa ya? Ada data yang harus dikomparasi begitu antara data menkon yang menggunakan BIM dalam hal ini Kubikos dengan data subkon yang menggunakan metode konvensional begitu. Mungkin itu sih Bu. Mmm. Sih. Oke, terima kasih banyak Pak Faisal atas, pertanyaannya ya. Jadi memang perbandingan ya. Iya, perbandingan antara volume yang hasilnya dari manual sama yang hasilnya dari software begitu ya, Pak, ya. Jadi memang saat klarifikasi itu ya, jadi baik itu dari subkon ke kontraktor ataupun dari kontraktor ke owner, itu kalau misalnya belum sepaham ya tentang sebuah tools, itu agak susah komunikasiinnya memang. Jadi kontraktor ini sifatnya di tengah-tengah, memang biasanya hanya mereka yang pakai, sering ditemukan seperti itu. Jadi ada barrier-nya nih, mereka kadang terkendala ya, walaupun misalnya sudah di-mention harus pakai 5D, ketika mereka mempraktekkan itu, kadang banyak kendalanya. Ya, misalnya yang ke bawah nih, yang fokus ke subkon aja ya. Jadi subkon itu memang, eee, jarang sekali ya yang sudah memakai, software, karena itu tadi secara kapasitas memang cukup kecil ya, kecuali mungkin subkon ME yang cukup besar gitu. Nah, memang kita kontraktornya kan berarti harus membandingkan nih antara perhitungan manualnya subkon dengan
perhitungan kubik cost-nya dia. Nah, sebenarnya balik lagi yang penting itu kita membandingkan harus apple to apple ya. Misalnya nih, kita bandingkan output-nya. Kan kubik cost sama-sama ada output volumenya. Misalnya kolom. Pertama biasa yang kita bandingkan itu jumlahnya dulu, piecesnya per tipe gitu. Sudah sama atau belum? Nah, kalau secara pieces aja beda, ya pasti beda. Nah, kedua, kita bandingkan dimensi ya. Misalnya untuk tipe ini ukuran penampang sama tingginya sudah sama atau belum? Itu aja dulu. Tinggi sama penampangnya sudah sama atau belum ya. Misalnya ini saya buka model aja ya, sebentar. Saya share screen dulu. Nah, ini ya misalnya saya buka aja biar ada visualnya ya. Nah, misalnya ini sedang bicara tentang kolom. Nah, biasanya nih ya kalau misalnya ada yang satunya manual, satunya pakai software, misalnya si kontraktor, dia tetap buka software gitu ya, tadi ya. Pastikan jumlahnya sama. Misalnya ada selisih nih saat ngitung jumlah gitu. Nah, kontraktornya bisa dengan bantuan software ini membantu klarifikasi gitu ya. Misalnya itu tadi yang subkon saya udah oh ini belum ada ya. Misalnya progress atau construction zone. Nah, misalnya inilah ya, skopnya segini. Nah, ini kan, misalnya untuk skopnya Bapak ini yang sudah kita petakan, misalnya progresnya itu ada 6 untuk K1. Nah, misalnya secara jumlah beda, biasanya kita klarifikasi nih, si subkon ngitungnya dari mana? Kita kasih lihat nih, kalau misalnya di kita, K1 yang masuk di progres tuh yang ini nih. Udah kelihatan ya, warnanya biru nih kepilih. Ada 6 gitu. Jadi Bapak berapa nih? Nah, di lapangan mapping-nya juga gini nih, biasa mapping lapangan dimasukin juga, di overlay ke sini ya. Jadi kelihatan konsisten atau enggak. Gitu, Pak. Jadi, mungkin si subkonnya belum pakai misalnya, tapi si mainkon sebagai orang yang memeriksa, itu akan jauh lebih mudah saat mengecek kalau dia punya pegangan yang, ada visualnya ya, dan terkonek antara volume sama visual modelnya gitu, Pak. Itu tadi ya. Ini misalnya untuk jumlah. Terus untuk, ukuran tinggi juga kan di sini kelihatan ya, si kolomnya gitu ya. Ukurannya dari 0 sampai 3,6, tingginya 3,6 meter. Penampangnya ini 700 kali 1,5 gitu. Si subkon ini ngitungnya benar enggak? Gitu. Jadi untuk K1 volumenya harusnya sama nih kalau udah sama ukuran dan tinggi setelah jumlah pieces. Kalau masih beda, nggak ada kemungkinan lain selain metode perhitungan volumenya ya, rumusnya yang beda berarti. Nah, ketika kita ngecek rumus, kita bisa lihat nih rumus dia ngitung volume apa. Di sini panjang kali tinggi kali panjang kali lebar kali tinggi 3,6. Tidak ada pengurangan untuk kolom. Jadi kolom dimenangkan di sini untuk volumenya. Sama atau enggak gitu. Terus kalau bekisting dia dikurangi pelat di atasnya, sama atau enggak. Kalau masih nggak tahu ini emangnya ngurangi pelat yang mana nih bekistingnya. Nah, kita bisa kasih lihat ini dikurangi pelat yang lokasinya di atasnya nih area formwork. Kita buka ini ya. Nah, gitu, Pak. Jadi subkonnya nggak pakai nggak apa-apa, tapi model yang di-tagging oleh si mainkon ini membantu mereka untuk mempermudah mengecek hitungan subkon dan kalau ada selisih bisa dengan mudah diklarifikasi gitu, Pak, dari point of view si, mainkonnya. Kira-kira, kejawab nggak ya, Pak, ya? Pak Faisal bagaimana, Pak?
Atau yang lain mungkin ada yang mau menimpali? Terjawab ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi terkadang Terjawab. ada juga ya. Iya, terima kasih ya Pak Faisal atas pertanyaannya. Jadi ada juga ini kan sebenarnya paling ini sebenarnya paling cocok tuh QS konsultan ya. Cuman di Indonesia kan belum banyak ya. Nah, ini juga sangat membantu mereka saat mengecek pekerjaan kontraktor ya, sama aja jadinya. Jadi mau kontraktornya pakai atau enggak, mereka itu sebagai orang yang mengecek, punya pegangan yang jelas gitu dan pede jadinya ya. Karena kalau hitungan manual nggak bisa dipungkiri ya, kita nggak mungkin ingat semuanya, connect-nya ke gambar di mana, terus formulanya, seperti apa, kita kan nggak 100% hafal semuanya ya, gitu. Jadi kita harus bolak-balik ini, bolak-balik Excel, bolak-balik gambar gitu loh. Kalau ini kan semua keintegrasi di sini gitu. Izin share pengalaman terkait implementasi TRBTAS pada proyek gedung sebelumnya, subkon dan mandor tidak pakai apapun. Biasanya vendor tersebut menghitung tagihan dengan progress, sehingga dengan menunjukkan 3D model dan hasil QTO, maka akan mempermudah dan mempercepat dalam kesepakatan bersama. Iya, betul sekali Pak Antonius. Terima kasih sharingnya Pak Antonius. Pak Antonius dari perusahaan apa ya? Iya, ini banyak yang membantu menjawab dengan cukup detail ya. Oh, dari Hutama Karya, mantap. Makasih ya Pak Antonius. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sambil diskusi, ini saya mau sambil infokan juga, tadi kan ada yang nanya-nanya juga ya terkait software TME, TBQ. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar, ini semua ada di sini ya. Jadi, tim kami itu sudah menyiapkan platform untuk Bapak Ibu belajar apa aja tentang Kubikos. Per software juga ada level-levelnya, jadi diikutin aja, gitu ya. Semuanya masih gratis ini, gitu. Jadi, daftar aja, ada caranya di sini tinggal diikutin. Cara daftar OTP, saya perbesar deh ya, biar kelihatan. Nah, bit.ly cara daftar OTP. Nah, nanti ada video tutorialnya, cara pakai platform ini, gitu ya. Terus masing-masing software itu semuanya ada materi pembelajarannya berdasarkan level-level gitu. Jadi yang belum tahu apa-apa, tadi kan ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Nanti bisa lihat, daftar isi silabusnya ya, per software. Jadi Bapak Ibu juga bisa pilih per topik nih, yang belum ngerti bagian apa, tinggal klik aja link videonya. Cuman, ya itu, semua video itu bisa diakses kalau Bapak Ibu sudah mendaftar di course, masing-masing course ya. Jadi videonya itu dikelompokin, ada di course basic, ada di course intermediate, ada lagi yang di tutorial gitu, emang karena ada kurikulumnya. Cuman kalau belajarnya mau nyaplok-nyaplok sesuai dengan video yang ada di daftar isi ini, random gitu ya, mau yang nggak bisa aja, itu Bapak Ibu mending pada saat mendaftar bikin bikin account di OTP ini, Bapak Ibu kalau bisa enroll juga di semua course-nya gitu. Jadi ketika mau akses video dari daftar isi ini, tinggal klik bisa langsung akses. Gitu ya. Ya website-nya lokasinya ini nih namanya, glodontrainings.teachable.com/p/id. Boleh difoto aja ya. Kemarin untuk PO material juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Mantap. Nah, Pak Abdul ini, perusahaannya sudah punya TBQ ya, Pak Abdul? Kalau sudah punya iya, jadi kan TBQ itu sifatnya Bapak Ibu, ada 2 versi installer, ada yang namanya standalone, ada yang server. Standalone itu kalau user-nya cuma 1, gitu. Kalau server
itu untuk kolaborasi, gitu ya. Jadi, biar data perusahaan juga tersimpannya safe ya di satu lokasi, gitu. Servernya server lokal biasanya, pilih satu PC di kantor. Nanti semua user, eee, dapat akses sama filenya itu semuanya kesimpannya di satu komputer server itu, gitu. Jadi kalau yang perusahaannya sudah beli, kemungkinan besar sih servernya pakai master account perusahaannya, Pak Abdul, gitu. Nanti ada adminnya yang mengatur. Kalau usernya jauh gimana? Biasanya kita pakai VPN, itu juga diatur oleh IT perusahaannya ya. Jadi intinya data pricing-nya Bapak Ibu itu nggak lari ke mana-mana ya, kesimpan di server lokal perusahaan masing-masing. View quantity cubic cost. Oh, cubic cost, TAS bisa, Bu. TAS ini kan di sini di kiri atas ada language ya, kita ganti jadi Indonesia. Kalau TRB belum bisa karena dia sebenarnya nggak banyak kata-kata, Bu. Nggak banyak kata-kata, dia kuantitinya cuman kilogram, diameter diameter diameter, jadi kilogram berdasarkan diameter aja. Jadi, tabel output-nya itu nggak banyak kata-kata. Kalau TAS, ini. Nah ini ya, bisa. Kelihatan kan ya? Jadi ini semua bahasa Indonesia ada. Oh ini Bapak ya? Maaf, Pak Ahmad. Gimana Pak, sudah terjawab ya? Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Settingnya di kiri atas logo TAS diklik, terus pilih bahasa atau language. Logo TAS di kiri atas, pilih bahasa atau language. Hmm? Pak Ahmad, di kiri atas nggak ada tombol tombol TAS-nya diklik, ada pilihan bahasa. Oh, mungkin Bapak dari perusahaan apa, Pak? Coba kontak ininya, sales-nya, Pak. Ini soalnya modul terpisah ini, perlu di-assign modulnya. Oh, Pak Ahmad dari Adikarya. Coba tanya Mas Denny, Pak Ahmad tahu Mas Denny kan yang megang master account? Minta tolong dicentangin modul bahasa Indonesianya gitu, Pak Ahmad. Mas Denny atau Mbak Windy. Mungkin lupa kecentang dari master account-nya. Bilangin ya, Mas. Minta tolong centangin dong modul bahasa Indonesia, Indonesia Language Pack gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terakhir saya minta feedback-nya dong Bapak Ibu sambil menunggu mungkin ada sedikit pertanyaan lagi ya. Nanti bagi yang mengisi feedback nanti kita kasih sertifikasi sama link videonya ya, di-scan yang ini nih. Tadi yang teachable kan di slide sebelumnya ada ininya ya, ada linknya, terus di sini juga bisa di-scan. Nah di feedback-nya itu Bapak Ibu nanti juga bisa isi tertarik buat next-nya mungkin kalau ada sharing-sharing lagi dari Glodon Kubikos, pengennya materinya tentang apa silakan disampaikan ya. Untuk fiturnya apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu?
Oke. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu jangan lupa ya feedback-nya yang ini. Pak Zaki ada yang mau disampaikan Pak Zaki sebelum kita tutup? Tadi namanya Pak Zaki bukan ya? Bener kan ya? Dari Klinik BIM PUPR ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, izin Ibu. Ya, Oh iya, dari kami ini link feedback-nya. sih cukup Bapak, Ibu. Atau dari Bapak Ihsan ada yang ingin disampaikan Bapak Ihsan? Sepertinya tidak ada Bu, kami dari PUPR sudah cukup. Oh oke. Dari Bapak Ibu apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, berarti bisa kita tutup ya Pak Zaki ya. Ngisi feedback-nya Pak Dodot yang di layar ini di-scan aja atau linknya yang saya share barusan ya. Boleh diketik di server web browser-nya bit.ly/feedback/wshop. Baik, Bapak Ibu semua disampaikan untuk dapat scan QR code-nya, dan Ibu Adria sudah selesai ya Ibu? Sudah cukup? Iya, sudah selesai Pak. Terima kasih ya Pak. Baik, Ibu Adria, terima kasih atas penyampaiannya. Materi yang disampaikan juga sangat lengkap. Dan pada Bapak Ibu semua, kami ada grup Klinik BIM di Telegram, bisa digunakan untuk diskusi. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi kita Lebaran. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu ya di penghujung minggu ini. Besok long weekend. Minggu depan, minggu terakhir sebelum Lebaran sudah disempatkan untuk mengikuti workshop ini. Sukses terus Bapak Ibu semua ya. Sampai berjumpa di event-event selanjutnya. Terima kasih. Tunggu feedback-nya ya.